Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah, nama saya Robawi Agni, nama dari kecil, nama ijazah. Kami lahir di Desa Klotok, Kecamatan Rumpang, Kabupaten Tuban. Nikah di sini Desa Teluk Bagung, Kecamatan Purno, Kabupaten Bojonegoro. Kami sekeluarga punya 3 anak, sudah punya putu 1. Pendidikan saya Madrasah Ibtidaiyah, kemudian saya di Langitan. Saya aliyah, kemudian saya kawin. Di perjalanan kehidupan ini ya senang, ada bahagia, ada susah, ada tangis dan seterusnya. Itu sebagaimana orang lain. Terus saya mondok, banyak cerita unik ya, banyak cerita unik di situ. Jual beli sepeda motor, yang kantor saya di Jalan Raya, yang teman saya dari mulai bawah sampai menengah sampai tingkat seterusnya itu sudah pernah akrab ya, dari yang A sampai Z. Saya katakan sampai Z itu ya bercorak ragam karena kerja saya di lapangan. Kemudian juga perlu dicatat bahwa apa yang saya dapat belajar itu hampir punah karena apa? Dari pondok. Artinya apa? Tidak mengajar. Kemudian apa itu nikah itu bersama-sama teman-teman itu di madrasah diniyah. Itu pun status saya kepala sekolah, tapi saya jarang masuk. Bahkan saya tidak aktif. Kemudian di perjalanan itulah saya ketemu teman-teman saya mondok dan terbesit di benak hati saya merasa kosong, saya merasa malu, saya merasa berdosa atas apa yang saya pelajari pada saat itu. Banyak pengalaman yang itu sangat memberem kewajiban. Yang saya katakan kewajiban setelah saya dipondokkan orang tua saya yang seharusnya harus mengemban amanat ilmu itu sendiri oleh guru-guru saya hampir tidak pernah mengajar ilmu itu. Begitu berdosanya saya. Ini yang menjadi catatan penting. Saya melihat sekolahan, melihat pondok pesantren. Kalau melihat pondok pasti keluarga kiai, gus-gus dan seterusnya itu yang kebanyakan mayoritas punya pondok aman. Pertanyaan di situ pada satu hari, apakah saya tidak boleh berupaya? Dan kemudian kalau memang saya harus berupaya, apa yang harus saya korbankan? Maka pekerjaan itu. Dan saya meyakini bahwa nanti untuk pekerjaan itu, ya apa sajalah yang terpenting saya bisa amalkan apa yang pernah saya belajar. Pekerjaan yang saya alami selalu bertemu dengan corak ragam. Ya, pada saat saya nyari sepeda, ya, dan di situ juga potensi macam-macam. Dan potensi macam-macam itu dari sisi perbuatan sampai cara jual beli. Seperti itu. Sampai saya merasa bersyukur sekali diselamatkan Allah bahwa saya tidak pernah minum seteguk pun, setetes pun yang sifatnya itu minuman keras. Berteman sehari-harinya dengan teman-teman seperti itu. Saat melihat itu bukan karena dosa atau apa, memang saya tidak ada keinginannya. Itu serta-merta bahwa Allah menyelamatkan. Itu yang menjadi kesadaran. Kemudian di satu hari seperti tadi yang saya sampaikan, saya punya keinginan, tapi keinginan itu menurut apa yang saya lihat itu tidak mendukung. Yang saya lihat kan pondok-pondok itu punya anak-anak kiai, keluarga-keluarga kiai, sekolah-sekolah itu juga punya itu. Saya menemukan sebuah yayasan milik pengusaha batubara ya di Malang. Itu luar biasa bagusnya. Padahal yayasan itu milik orang pengusaha, bukan kiai. Itu yang memotivasi saya. Mungkin bedanya banyak kalau saya ingin seperti itu. Tapi saya tetap berupaya dan tidak kenal putus asa untuk bagaimana saya berbuat. Sehingga setapak demi setapak, ya sedikit demi sedikit apa yang bisa saya lakukan, saya merencanakan mendirikan sebuah yayasan yang dekat dengan rumah.
Bagaimana saya harus mengawali atau saya harus belajar ulang, kemudian mutolaah juga bersama istilah berjalannya sisa hidup saya. Di sini saya harus bangkit dan kemudian saya harus mengubur tadi yang saya menanyakan, mengubur pekerjaan. Karena kalau saatnya pekerjaan itu selalu terus saya tekuni, ya, waktunya yang tidak jelas. Waktu yang saya bisa saat itu ya. Yang pertama, bagaimana saya bisa mutolaah lagi bersama anak-anak. Yang saya rencanakan 1-2 anak, kemudian di samping itu saya bisa kerja. Bukan pekerjaan yang menyita waktu saya, ya, tapi pekerjaan ada dan saya bisa mutolaah. Karena saya yakin itu bisa, sehingga yang ada saya harus nyari tukang kayu. Nah, benar. Karena pada waktu saya bisnis jual beli sepeda motor itu saya banyak teman yang kayu, dan itu bisa di rumah karena apa? Yang kerja itu tukang. Ya, kerja itu tukang. Dan saya bismillah. Walaupun di sekeliling juga banyak tukang, tapi saya yakin bahwa semua itu sudah diatur bentuk rezeki dari Allah. Maka saya dengan keyakinan itu, sudahlah saya beli kayu, kemudian saya nyari tukang, kemudian saya buat ini itu yang tidak ada pasarnya. Saya harus jual kemana? Saya pasrah saja. Tapi saya sudah ikhtiar. Tapi pada kenyataan itu jalan dan bisa untuk menghidupi keluarga. Ya, kemudian sampai saya punya rencana mendirikan yayasan, dan alhamdulillah wujud yayasan itu atas dukungan lingkungan, dukungan teman-teman. Sehingga saya menemukan satu yayasan milik pengusaha. Tapi yayasan itu bisa jalan baik. Ternyata di situ karena sistem yang jalan kemudian bisa baik. Lah, saya bismillah memberanikan diri menyampaikan pada lingkungan jamaah tahlil. Bagaimana kalau saya mendirikan yayasan, dan sangat didukung pada saat itu 45 kakak. Ya, saya omong. Ternyata mereka mendukung. Kemudian saya juga masuk di kegiatan ibu-ibu muslimat, fatayat muslimat. Pada saat saya masuk di kegiatan manajernya ibu-ibu itu, saya terbesit ingin mendirikan jamaah di rumah ini, di tempat ini. Alhamdulillah mungkin ada 20-25 ibu-ibu. Pada saat saya sampaikan, ibu-ibu itu juga setuju. Pada saat itu yang disetujui membaca waqiah karena pengen punya duit. Nah, karena mereka memahami bahwa waqiah itu duit seperti itu. Nah, saya iakan dan saya minta ijazah kepada beliau, Sayyidil Habib Abdul Qadir Bebsar Al-Jufri Kauman. Beliau mengijazahi. Ya, jalan pada saat itu mengambil jari Jumat Pahing karena meninggalnya mertua itu Jumat Pahing. Pada Jumat Pahing saya mengawali, kemudian Jumat Pahing beberapa Habib Abdul Qadir, ya, saya sowan ke sana, kemudian memberikan sebuah ijazah dan beliau langsung menyampaikan kepada jamaah. Sehingga sampai sekarang dan ngaji rutinannya setiap Jumat itu Gus Fahmi, itu ada jamaah sekitar 150-200 jamaah itu berjalan itu dengan baik. Dan lingkungan tahlil tadi karena mendukung, saya bismillah. Saat pertemuan menyampaikan itu langsung ada yang memberikan sumbangan 1 juta, kemudian ada yang 500, ada 100, kok jumlahnya 1.700.000. Kemudian saya minta kesediaan jamaah itu untuk mendukung saya jalan. Ya, sepakat untuk peletakan batu pertama. Nah, dengan asumsi estimasinya itu karena ada tanah wakaf saudara saya. Ini wakaf NU. Ya. Tapi saya hak asuh ya. Itu pada saat peletakan batu pertama, lingkungan itu ya saya juga berpikirnya mungkin 3 atau 4 tahun pandasi itu sudah jadilah. Karena lingkungan itu 14 kali 29 meter. Wan Gus Suhaimi bahkan beliau tahu gawe nggon 2 meter kayak bentuk gazebo wis digawe mulang bocah siji loro. Pada saat itu yang saya inginkan itu sekolah. Tapi beliau
nampaknya pada saat itu pokoknya 1-2 anak dari mana siapa dia itu tidak masalah, itu saja dulu. Pondasi itu sejak tanggal 29 bulan 3 2020. Dan uniknya itu masa pandemi yang ya seperti hebohnya pandemi itu. Alhamdulillah 28 hari dengan estimasi 3-4 tahun, 28 hari Pondasi selesai. Karena dukungan masyarakat dan di luar dugaan saya itu yang saya katakan unik, antik, dukungan masyarakat 28 hari selesai Pondasi. Dan mengembang sehingga melibatkan masyarakat. Saya mengatakan ngasih amplop masyarakat. Amplop itu ada yang pikiran saya sumbang uang. Padahal itu saya minta karena untuk melanjutkan apa tiang-tiang Pondasi tadi. Saya anggap luar biasa, saya anggap oh ini terjadi semua karena Allah. Nah, 28 hari selesai, kemudian terus kita melanjutkan sehingga sampai pada atap. Sampai satu ketika Buya Ikur, kawanipun Hadratus Syekh Al-Mafurlah Sayyidina Munib itu mengadakan kegiatan di sini. Beliau menyumbang tempat ini, terus sampai pada atap. Nah, saat itu juga saya melamun ini, kemudian mau saya apakan? Artinya apa kan begini, saya itu tidak ada pikiran pondok, saya tidak ada pikiran apa-apa. Intinya gini, ini tanah wakaf yang harus kita pakai kegiatan jamaah tadi, jamaah ibu-ibu tadi. Karena musuhannya tidak muat. Loh, tiba-tiba ada anak yang namanya Bakti Pamungkas. Bapaknya namanya Solhan. Anaknya dibawa ke sini, kemudian mau dipondokkan. Saya tidak bisa ngomong. Dipondokkan. Nah, anaknya ke sini itu bawa gitar, pakai anting, rekam jejak anak itu kan kurang bagus ya menurut pikiran banyak orang. Tapi saya mendapatkan dawuh dari Gus Wahmi banyak ilmu bahwa wong apik iku wis elek, wong elek ya wis apik. Pesenku nek ana sing teko anggapan keluargamu, sing gurune ya Sinolangitan itu gurune, yang datang itu teman mutolah. Anak yang kedua ini Masya Allah, orang tuanya sudah apa ya istilahnya bahasa Jawa pegelin karena apa? Banyak pada saat di sana sini itu ya banyak hal sing kurang bagus, kurang baik. Dan ya. Tapi karena saya juga tadi jauh-jauh beliau para guru-guru saya tadi, di antaranya Gus ini tadi, itu motivasinya luar biasa. Prakteknya itu langsung coba praktek begini. Sampai menemukan ini apa tidak. Kalau sama menemukan, tolong sama sampaikan kepada saya. Sehingga dalam perjalanan ngopeni bocah sing model ngono ada sesuatu saya sholat. Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja, tidak pernah ada apa-apa. Jamaahnya juga aktif. Insya Allah kalau baca jurumiyah, baca muktasar bisa. Dan sedikit-sedikit apal surat-surat pendek baik juz amma, surat-surat yang dibuat aurat setiap hari, waqiah, Tabarok, Yasin, Rotibul Hajar. Sekarang ada 16 anak ya. Ada 16 anak. Nah, ketika sampai 7 anak, saya berpikir karena sekolahnya di luar ya, mungkin pengawalannya juga agak susah ya, agak susah. Saya punya pikiran bagaimana kalau ada yang minat mondok itu sekolahnya juga di sini. Nah, di tahun 2021 ya, di tahun 2021 ketika ini sudah ada atapnya, tapi ya masih seperti ini ya, sekarang saja masih belum selesai ya. Itu Gus Suhaimi mendatangi walimah di rumah. Bagaimana beliau? Ayo awam dongo, aku sing ngamini. Ini Gus Suhaimi. Boten Gus dongo jenengan. Dene sampean gak arep-arepku. Nah, karena itu tak amini. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya tempat ngaji itu mudah-mudahan terwujud ya, terwujud apa yang saya cita-citakan, apa yang saya rencanakan. Kemudian
saya menerjemahkan itu, kata mbak saya, bening itu identik dengan air. Ya, bening karena kita kotor. Ya. Yang maha suci hanya Allah. Kemudian kalau kuning berarti jogo jeruni ketok. Bagaimana kita itu tidak katakan menjadi pecundang, menjadi sesuatu yang apa ya, orang-orang ahli hasud dan seterusnya. Jadi biarlah jogo jeruni, lahir batin, luar dalamnya ya seperti itu, bening. Ini sebuah proses untuk menuju bening. Samudra itu identiknya dengan ilmu yang melaut, nyegoro bosone. Jadi diawali dengan yang namanya Bakti Pamungkas, kemudian teman-temannya tadi, ya. Saya berpikir apa gunanya saya punya ilmu kalau tidak mampu menampung siapapun, ya, yang dia nantinya akan sanggup menghadapi, sanggup memahami orang lain. Karena banyak orang yang tidak sanggup memahami orang lain. Sehingga saya mantep, ya saat ini saya beri nama Bening Samudra. Garis besarnya adalah salamatus sadar. Bagaimana proses ini setapak demi setapak untuk menyelamatkan hati. Salamatus sadar. Dodo bisa selamat dikubi. Dan berlatih. Tentunya proses. Diawali dengan bagaimana kita berzikir, kemudian bagaimana kita mengamalkan, mengaji, dan seterusnya itu. Setelah nama ini resmi, izin sudah, operasional sudah jelas, SK Kemenkumham sudah semuanya, sudah beres semua. Kemudian kami membuat sebuah metode, namanya BIM, Bimbingan Ilmu Nahwu. Bagaimana anak itu tidak kemudian memakan waktu lama, itu mampu belajar praktek membaca kitab. Jangka 1 bulan. 1 bulan langsung praktek. Artinya apa? Setelah jurumiyah saya kaji, itu kita belajar kaidahnya, itu mampu kita tempuh 1 bulan. Dan langsung praktek. Di praktek itulah kita sempurnakan. Ya, mungkin kalau di pondok mana saja itu katakan 1 tahun. Kita 1 bulan itu langsung kita praktekkan. Di praktek itu kita sempurnakan. Contoh, di kaidahnya bahwa kalimat itu butuh i'rab. I'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian alamat asli rafa, domah, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Itu dulu yang sebagai kaidahnya. Untuk temannya domah nanti bersamaan dengan praktek membaca. Dan praktek membaca langsung Sabinatun Najah ini. Ini kitab yang sudah tidak asing lagi. Semua pondok itu pasti kitab. Ini di 1 tahun fikihnya, ya nahwunya itu jurumiyah, sorobnya tasrifan seperti ini ya. Ini harus dihafal. Setiap mau belajar itu menghafal ini dulu. Ya, kemudian langsung praktek membaca kitab ini. Dan ini setiap 17 hari harus khatam. Jadi 1 tahun ini kita upayakan, nah khatam ini sampai, ya bagaimana 1 tahun itu sudah bisa ya, membaca, bahkan sampai mengajarkan yang namanya Sabinatun Najah. Karena rata-rata dari SD. Ya. Kemudian ini sekalian i'rabnya. Jadi ini sekalian i'rabnya. Nah, membaca dengan harokatnya, kemudian ada i'rabnya, terus membaca tanpa harokat. Jadi 1 tahun harus ini dikuasai. Artinya menguasai, saatnya disuruh mengajarkan itu sudah bisa. Ya. Karena setiap 1 bulan pasti khatam. 1 bulan khatam, katakan. Berarti kalau 1 tahun itu masih bisa kita tempuh 10-11 kali khatam. Apa itu Sabinatun Najah? Jadi anak-anak kan kasarannya setengah hafal. Kalau untuk alat membaca kitab, ya kitab-kitab tipis, masih kitab-kitab yang gampang dipahami itu tidak harus kemudian butuh waktu lama. Yang butuh waktu lama itu ingin mendalami ilmu nahwu sorob seperti di pondok-pondok besar itu. Catatan pentingnya bukan bisa membaca, praktek belajar membaca. Dan itu langsung yang prakteknya apa itu dengan membaca ini dan i'rabnya, dia itu tanpa menghafal dia hafal. Jadi mulai deteksi kalimat, deteksi i'rab, deteksi marfu'atul asma, deteksi mansubatul asma, majzumat dan seterusnya. Itu dia itu hafal dengan sendirinya karena pada saat praktek itu langsung ada i'rabnya. Dan melengkapi sebagaimana kita diajarkan di langitan. Mindset yang ada di pikiran kita bahwa anak ini katakan 3 tahun, SMP kan berarti 3 tahun. Ini rata-rata kalau kita ketemu anak keluar sanawiyah SMP, ya seperti itulah yang kita tahu. Tapi bagaimana di sini,
belum ada papan nama, belum ada apa-apa, tapi 3 tahun nanti dari sini sudah ada penguasaan. Satu, fakihnya Syafi'iyatun aja, otomatis kalau nahwunya ya cukup sorot dengan Mukhtasar Jiddannya. Kemudian ini tahun kedua, ini harus sudah bisa membaca apa itu Abu Suja ini. Ini ya sudah bisa memanai, kemudian nanti prakteknya setoran. Jadi sifatnya nanti seperti di pondok-pondok itu ya, apa setoran. Ini nanti 1 tahun ini harus kita ulang terus apa Abu Suja ini. Ini fakihnya. Ya, fakihnya ini. Dalam 1 tahun kedua, anak kelas 2. Nanti di kelas 3 target saya ini Fathul Qoribnya ini. 1 tahun Fathul Qorib. Jadi 1 tahun apa Syafi'iyatun aja fakihnya. Kemudian 1 tahun lagi Abu Suja takribnya ini. Kemudian nanti tahun ketiga Fathul Qorib ini. Ya, sepisahnya. Terus tauhidnya mulai Aqidatul Awam, kemudian langsung saya baca sarahnya Nurul Dolam itu tauhidnya. Kemudian akhlaknya itu taklim. Jadi ala-ala itu kemudian dilanjutkan taklim. Itu yang fokus kitab. Jadi ilmu alatnya dengan bimbingan ilmu nahwu itu, kemudian fikihnya sudah saya sampaikan tadi, kemudian tauhidnya, ya tidak menasihkan pelajaran umum. Tapi yang minat menghafal Quran ini hanya ikut ngaji malam fikih setelah Isya itu. Jadi ada sebuah persyaratan di sini bahwa SMP saya ini namanya SMP Tahasus Quran. Arti Tahasus Quran itu adalah lebarnya juga pada kita. Jadi sifatnya seperti nahwu diajarkan kita tahasus dari target waktu. Ini bentuk upaya dan ikhtiar maksudnya. Adapun hasilnya seperti apa yang sudah saya rasakan berjalan 1,5 tahun ini, ternyata anak-anak yang mungkin Pak Nabi tahu juga sudah berani membaca Fathul Qorib di depan teman-teman. Walaupun seperti bacaan kan sudah berani membaca di hadapan teman-teman itu. Karena ikon kita itu Quran ya, pondoknya itu tahfidzul Quran ya. Yang saya wajibkan jamaah sholat. 5 waktu itu wajib ikut. Kalau memang ada yang ketinggalan ya harus menerima sanksi pondok maksudnya. Yang kedua, ada aurat yang menjadi kebiasaan. Dari ijazah para masyayikh, kemudian juga yang kebiasaannya setelah habis subuh itu, setelah wiridan subuh itu kemudian membaca Yasin setiap habis subuh. Kemudian setelah pada Yasin itu deresan. Jadi karena di sini setiap sehariannya ya setiap habis subuh itu apa itu deres Quran itu ya itu sampai jam 6 kurang 10 biasanya deresan. Mana yang dideres jam 6 kurang 10 itu selesai apa itu kegiatan subuh itu, kemudian ada apa yang apa sarapan pagi, ada yang juga sekolah di luar itu persiapan. Tapi yang sekolah di sini jam 7:15, setengah 8 itu masuk lagi langsung duha. Setelah duha itu aura duha, kemudian membaca waqiah. Kita mulai belajar membaca Quran dengan baik sampai jam setengah 10. Itu membaca saja dengan baik dan diulang-ulang membacanya. Terus setelah itu jam 10 masuk sampai jam 12 itu nahwu sorof. Jamaah duhur, setelah jamaah duhur wajib ikut wiridan duhur, kemudian membaca kebiasaan Ar-Rahman setelah duhur. Setelah membaca Ar-Rahman itu istirahat. Sampai setengah 2 itu setelah setengah 2 masuk lagi itu pelajaran umum. Ada matematika, ada IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu. Waktunya jam setengah 2 itu. Sampai mancing sholat asar. Ya karena pelajaran itu hanya 20% sifatnya, jadi 1 minggu sekali. 1 minggu 2 kali yang bahasa Inggris itu. Setelah asar, menghafal yang dideres pagi tadi. Yang dideres pagi, yang menghafal Quran. Setelah maghrib Quran lagi, yang dibaca tadi. Sampai setelah Isya itu ngaji kitab. Tadi yang namanya fikih, tauhid itu setelah Isya tadi. Nah, pagi yang saya harus deresan, yuk yang pagi kemarin dibaca dengan baik, pagi subuh itu harus sudah hafal. Dan kita tidak muluk-muluk setengah halaman, maksimal 1 halaman. Untuk fokus kitabnya, ya tadi jam 10 sampai jam 12, kemudian setelah Isya. Ada beberapa tenaga guru di sini ya yang taklim akhlak, yang nahu, yang fakih itu setelah Isya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami masyarakat. Dan kami juga siap
apa yang saya sampaikan ini dibuktikan bahwa setelah setahun setengah anak di sini dengan metode yang bimbingan nahunya sampai alur ke baca kitabnya ini bisa apa ya, katakan kalau soal tes bisa dites, nah, seperti itu. Saya menjalani hidup ini kuncinya kita tidak boleh putus asa bahwa sepanjang kita mau, pada intinya tidak hanya para masayikh atau keluarga masayikh mampu mendirikan pondok, sebetulnya justru kita tidak begitu beban karena tidak anak kiai, tidak butuh kiai, tapi ya serupa-rupanya, seadanya kita juga bisa mendirikan yayasan itu. Dan kita berniat corong biar apa? Di sini mungkin kalau setelah SMP mau ke Langtan, sudah punya modal. Insya Allah sudah punya modal dan sedikit banyak bisa mewarnai. Karena tidak muluk-muluknya pelajaran tadi. Wong elek iku iso apik. Ingat juga wong apik iso elek. Bahwa wis karek mateke iku iso elek. Maka kita selalu doa dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dan kita husnul khotimah itu yang sangat terpenting di kehidupan ini. Dan saya menjalani atas pertolongan Allah. Semua itu apa saja bisa kita pelajari sepanjang kita memang punya minat, ya, punya minat, apalagi punya bakat. Dan tidak boleh, utamanya tadi di pembelajaran seperti ilmu nahu dianggap ruwet, dianggap itu tidak boleh. Karena kenyataannya juga bisa dipelajari. Semua ilmu-ilmu itu bisa dipelajari. Dan sekali lagi kepada masyarakat, di sini ada tempat pendidikan yang tidak dikenakan uang gedung, tidak dikenakan uang pendaftaran, tidak dikenakan daftar ulang, tidak dikenakan bayar syariah, hanya dikenakan uang jajannya sendiri. Dan mungkin kitab-kitabnya sendiri itu yang beli. Selain itu, ya supaya sepanjang kita bisa upaya akan kita upayakan. Walaupun kami sendiri juga tidak lebih dari cukup, tapi akan kami nyatakan, kami akan yakin bahwa kalau kita karena agama Allah, karena ilmu Allah, kita akan juga dimudahkan oleh Allah SWT dengan bukti selama ini saya tidak berapa-apa, bahkan kerja saja ya tidak sehat setelah dampak pandemi. Tapi alhamdulillah anak-anak itu juga masih biasa seperti semula. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.